Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini adalah dipanggil dengan nama. Dalam kisah Injil hari ini, Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Ia begitu sedih karena mengira bahwa Yesus, gurunya yang sangat ia kasihi, telah hilang. Dalam kesedihannya, ia bahkan tidak mengenali Yesus yang berdiri di dekatnya. Ia mengira Yesus adalah penjaga taman. Namun semuanya berubah ketika Yesus memanggilnya dengan namanya sendiri, Maria. Saat itu juga Maria sadar bahwa yang berdiri di hadapannya bukan orang asing. Ia adalah Yesus, Tuhan yang hidup. Saudaraku seiman dalam Kristus, apa yang bisa kita renungkan dari peristiwa ini? Yang pertama adalah Yesus mengenal kita secara pribadi. Yesus tidak hanya melihat kita sebagai bagian dari kerumunan. Ia mengenal kita satu persatu, dan ia memanggil kita dengan nama kita sendiri. Dalam saat-saat sedih, gelap, atau bingung, Yesus tetap hadir dan memanggil kita secara pribadi. Yang kedua, kadang kita tidak sadar Yesus ada di dekat kita. Seperti Maria, kita seringkali terlalu larut dalam kesedihan, kekhawatiran, atau kegelisahan sampai-sampai tidak sadar bahwa Yesus sedang berdiri di samping kita. Ia hadir dalam doa, dalam orang-orang yang peduli, dalam firman Tuhan. Yang ketiga adalah Tuhan dengan suaranya atau suara Tuhan menyentuh hati terdalam. Ketika Yesus memanggil Maria, hatinya langsung tergerak. Begitu juga dengan kita, ketika kita mau diam sejenak dan mendengarkan suaranya, kita akan menemukan harapan, kekuatan, dan sukacita yang baru. Dan yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan hari ini adalah, apakah kita percaya bahwa Yesus mengenalku secara pribadi dan memanggilku dengan namaku?
Di tengah kesibukan atau masalah, apakah aku menyadari kehadiran Yesus di dekatku? Apakah aku menyediakan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan dalam keheningan? Demikianlah renungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau memanggil Maria dengan lembut dan penuh kasih. Panggillah juga kami dengan nama kami, agar kami sadar akan kehadiran-Mu dalam hidupku. Berilah hati yang peka untuk mendengarkan suara-Mu dalam hidup dengan penuh sukacita, karena Engkau hidup. Bapa, pada kesempatan hari ini kita juga berdoa secara khusus untuk Bapak Paus Fransiskus yang telah Engkau panggil. Kami percaya bahwa karena kuasa besar kasih-Mu, Engkau sungguh memberikan yang terbaik untuknya. Semoga dengan kuasa kasih-Mu, Engkau selalu memberikan tempat yang terindah buat Bapak Paus Fransiskus. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.